Gini ya teman-teman sekalian ya. Jadi gini, kalau ada orang muslim, dia bakar Alkitab misalnya ya, saya yakin tuh MUI akan bilang, tangkap orang itu. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama saya, oleh agama Islam. Tangkap orang itu. Aksi pembakaran Quran yang terjadi di Swedia sudah beberapa hari ini menjadi viral dan ramai dibahas. Bahkan bukan hanya di Swedia, tapi hal ini juga mengundang kemarahan umat Muslim di Indonesia. Bahkan sudah ada yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi mereka. Dan hal ini juga tak lepas dari perhatian Ustadz Felix Xiao, seperti yang pernah disampaikan dalam akun TikTok-nya pada saat dia live, dan seperti ini cuplikannya. Kita itu nggak pernah mulai sama sekali. Dalam sejarah itu kita tidak pernah mulai sama sekali. Toleransi versi mereka kan kalau seandainya orang-orang di luar Islam aja yang jadi problem, yang jadi korban seolah-olah. Tapi toleransi itu nggak pernah ada pada orang Muslim. Nggak pernah ada orang-orang ketika gini ya teman-teman sekalian ya. Jadi gini, kalau ada orang Muslim, dia bakar Alkitab misalnya ya, saya yakin tuh MUI akan bilang, tangkap orang itu. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama saya, oleh agama Islam. Tangkap orang itu. Oh, gak usah tanya kalau buzzer. Buzzer pasti akan nyambut tuh pasti. Kalau ada orang bakar Alkitab gitu misalnya, itu pasti buzzer-buzzer akan nyambut. Tapi saya sebagai orang yang belajar agama, tahu bahwa ini bukan seruan atau bukan perintah daripada agama, saya juga akan bilang ini nggak boleh. MUI pasti akan bilang tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam. Gitu loh maksudnya. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao di dalam akun TikTok-nya ketika dia live pada waktu itu ya teman-teman. Dan saya mengambil beberapa cuplikan dari argumentasi Felix Xiao yang saya rasa perlu kita tanggapi dan perlu kita bahas ya teman-teman. Yang pertama dia bilang bahwa Islam itu tidak pernah mulai sama sekali. Saya tahu ini arahnya kemana. Karena ini jelas menunjukkan bahwa sepertinya Islam ini tidak pernah mulai kalau tidak diganggu. Ya. Kira-kira begitu mungkin maksud dari Ustadz Felix Xiao ya. Bahkan dia juga menambahkan kalau seandainya ada orang Muslim yang membakar Alkitab, maka MUI pasti langsung bereaksi dan akan menyuruh untuk menangkap orang tersebut. Itulah setidaknya yang dia sampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ya. Dan saya mendengar ini lebih kepada seperti klaim ya, bukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Karena gini Ustadz Felix Xiao, faktanya pernah ada kejadian-kejadian yang sama, yaitu di mana Alkitab itu dibakar di berbagai tempat, di berbagai negara. Ya, salah satunya di Irak ya. Di Irak itu pernah ISIS itu membakar ratusan ya, bukan hanya satu ini, bahkan ratusan Alkitab untuk menyelenyapkan kekristenan dari negara mereka. Jadi ini jelas-jelas bukan hanya bersifat muatan politis, tapi juga benar-benar ada semacam Kristenfobia yang sangat luar biasa. Bayangkan ini, ratusan loh, bukan hanya satu, tetapi ratusan Alkitab dibakar dengan tujuan supaya kekristenan itu dilenyapkan dari negara mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Amerika itu pernah ada para demonstran Amerika yang juga pernah bakar Alkitab dan juga bendera Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Portland ya. Dan ini peristiwa ini terjadi pada waktu itu dan ada data-data yang disampaikan. Kalau kita bisa searching di internet itu banyak sekali datanya. Ya, jadi sudah ada di Irak, lalu ada juga di Amerika. Dan yang paling barbar ya, ada Alkitab dibakar pemuka agama Muslim yang terjadi di Mesir. Kita tahu ya, Mesir itu mayoritasnya Muslim. Dan pada waktu itu ada kejadian yang sangat luar biasa ya. Alkitab dibakar oleh seorang pemuka agama Muslim. Bahkan kalau kita mau searching, mau riset, itu banyak sekali sebenarnya Alkitab itu dibakar. Masih banyak kasus-kasus seperti ini. Hanya saja beritanya tidak berlebihan gitu ya.
Kenapa tidak berlebihan? Karena orang Kristen itu menyikapinya dengan dewasa dan elegan, tanpa perlu berdemo, tanpa perlu berteriak-teriak minta keadilan dan sebagainya. Karena kita percaya kalau kita berbicara tentang kitab suci, contohnya Alkitab, itu bukan berbicara tentang benda fisiknya, tetapi bicara tentang firman Tuhan, ya, tentang Alkitab. Kitab suci itu adalah apa yang kita terima, ya, dari tulisan-tulisan itu dan kita simpan di dalam hati kita. Jadi bukan bicara tentang benda fisiknya. Karena benda fisiknya itu kan hanya ciptaan manusia, di mana itu terbuat dari kertas, ditulis oleh tinta dan sebagainya. Dan tanpa dibakar pun itu suatu saat juga pasti akan lenyap, ya, karena kan sifatnya organik itu. Ya, pasti suatu saat juga pasti itu akan lenyap. Jadi Kristen nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan hal-hal yang fisik dan juga bersifat materi. Karena itu semua sifatnya kan tidak kekal, tidak abadi. Yang penting sekarang apa yang ada dalam firman Tuhan itu diaplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar tercatat di dalam kertas, ya. Bukan hanya sekadar tercatat di dalam kitab tersebut. Itulah kenapa Kristen itu nggak perlu bereaksi berlebihan gitu untuk melakukan demo, melakukan aksi-aksi yang menuntut keadilan. Nggak perlu kita semacam itu. Jadi sekarang pertanyaannya, di mana MUI ya ketika semua pembakaran Alkitab ini terjadi? Karena tadi kalau kita mendengar klaim dari Ustadz Felix Xiao, dia mengatakan kalau ada pembakaran Alkitab yang dilakukan oleh orang Muslim dan sebagainya, pasti MUI akan segera bereaksi. Tapi faktanya, di mana MUI ketika pembakaran Alkitab ini terjadi? Tidak ada suara, teman-teman ya. Jadi agak lucu juga kalau si Ustadz Felix Xiao berani mengklaim seperti itu, sementara faktanya tidak ada reaksi dari MUI sendiri. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh ya di luar negeri sana, yang baru-baru ini terjadi aja di negara kita Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan beberapa hari lalu di mana dia mengentuti, memantati Alkitab, ya, sambil dia live di dalam YouTube-nya. Di mana suara MUI? Ada nggak dia berkomentar? Ada nggak dia menegur Agustan? Ada nggak? Ya, malah kejadian di Swedia sana yang diurusin oleh MUI, oleh Kemenak dan sebagainya. Yang jauh diurus, yang dekat dibiarkan ya teman-teman. Tapi ya wajar sih, karena kan itu kan agama mereka. Jadi wajar kalau mereka lebih cenderung memihak ke situ. Padahal Kemenak sendiri pernah mengatakan kalau dia adalah menteri semua agama. Tapi faktanya, ya begitulah teman-teman ya. MUI pasti akan bilang, tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam. Gitu loh maksudnya. Tapi kan tidak begitu yang terjadi ketika agama Islam yang dihina. Tapi kan tidak begitu terjadi ketika Al-Quran dibakar. Pertanyaan kita balik lagi, kalau ini adalah masalah intelektualitas, kalau ini masalah hak asasi manusia, kalau ini adalah hak asasi bebas mengutarakan pendapat, berbuat dan segala macam. Tapi itu jelas bukan, kita udah bahas ini provokasi. Ya, ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ya di dalam video ini. Jadi gini ya, sebenarnya Al-Quran itu dibakar di Swedia sana kenapa sih? Ya, apakah si Ramus Paludan ini ya, yang membakar ini dia sudah gila atau stres atau bagaimana? Karena pasti nggak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Nggak mungkin dia melakukan semua itu tanpa ada dasar. Pasti ada dasarnya. Jadi begini kronologinya ya, berdasarkan referensi yang saya rangkum dari berbagai media. Jadi Rasmus Paludan ini, ya, si pembakar Quran ini, dia itu adalah seorang politisi. Politisi anti-imigran, gitu ya. Dia kan gerakan sayap kanan dia itu. Ya dikatakan bahwa Ramus ini melakukan itu sebagai bentuk protes yang dilakukan terhadap Islam dalam upaya untuk mengkritik NATO, Turki dan Presiden Turki khususnya, ya, si Erdogan ya, terkait mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Jadi seperti yang diketahui, Swedia dan Finlandia tahun lalu itu mendaftar untuk bergabung dengan NATO setelah serangan Rusia ke Ukraina. Dan semua 30 negara anggota harus menyetujui tawaran mereka. Namun, ya,
Turki mengatakan Swedia khususnya harus terlebih dahulu mengambil sikap yang lebih jelas terkait teroris, terutama militan Kurdi dan kelompok yang disalahkan atas upaya kudeta pada tahun 2016. Ya, jadi demonstrasi yang dilakukan oleh Paludan dan kelompoknya ini sebenarnya memprotes upaya Swedia masuk NATO dan untuk menunjukkan dukungan bagi kelompok militan Kurdi ini. Para demonstran ini ya mereka membawa spanduk merah besar bertuliskan kita semua PKK, yaitu yang artinya mengacu pada Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki dan juga Swedia, bahkan juga di Amerika Serikat. Jadi jelas bahwa aksi ini syarat akan muatan politis, ya bukan karena unsur agama. Dan sistem di Swedia juga tidak melarang hal tersebut. Dan semua yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini adalah wujud protesnya terhadap Amerika dan juga Turki yang tidak memperhatikan hak-hak orang Kurdistan. Dan perlu kalian ketahui bahwa orang-orang Kurdi ini itu mayoritasnya juga adalah agama Islam. Jadi yang dibela oleh Rasmus ini juga sebenarnya orang Islam, supaya mereka juga mendapatkan kesetaraan yang sama dengan imigran lainnya, baik yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Turki. Jadi inilah namanya politisi ya. Apalagi kan di Swedia itu sendiri menjamin kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat. Jadi nggak bertentangan dengan hukum, nggak bertentangan dengan sistem yang ada di Swedia. Jadi sebagai politisi yang dimana sistemnya sendiri memperbolehkan hal itu, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya, kecuali kalau sistem di Swedia melarang terjadinya hal seperti itu, baru ya kita bisa protes, kita bisa melakukan aksi-aksi yang mungkin bisa kita tujukan kepada Rasmus, ya sebagaimana karena dia sudah melakukan hal tersebut. Tapi kalau Swedianya sendiri mempunyai sistem kebebasan berekspresi dan berpendapat, ya saya pikir itu sah-sah aja gitu. Asalkan hal-hal seperti itu jangan dilakukan di negara-negara yang melarang kebebasan berekspresi seperti itu. Nah, kalau dilakukan itu berarti dia sudah menyalahi aturan. Ya, misalnya dia lakukan itu di Pakistan, melakukan itu di Indonesia, ya itu tentu salah. Karena sistem kita melarang hal-hal tersebut terjadi. Ya walaupun ya sekali lagi ada beberapa kasus yang terjadi di negara kita ya yang secara khusus ditujukan untuk menghina minoritas seperti Agustan contohnya. Tetap tidak ada tindakan apapun dari pemerintah dan juga dari MUI. Diam tanpa suara semuanya. Ya, inilah namanya kalau hanya memihak satu golongan tertentu, maka kita akan melihatnya secara tidak adil ya teman-teman. Pertanyaan kita balik lagi, kalau ini adalah masalah intelektualitas, kalau ini masalah hak asasi manusia, kalau ini adalah hak asasi bebas mengutarakan pendapat, berbuat dan segala macam. Tapi itu jelas bukan, kita udah bahas ini provokasi. Lah kalau memang ini adalah tentang HAM, ini adalah tentang intelektualitas, ayo kita ngobrol secara intelektualitas. Kenapa yang Anda lawan tidak ada hubungannya dengan intelektualitas? Dan kemudian berkata sesuatu yang buruk, dipublis dan segala macam, bilang bahwa orang Muslim pengecut, bilang bahwa Rasulullah Muhammad pengecut. Kenyataannya dia berbuat begitunya di Swedia. Coba buat begitu di Pakistan gitu, coba buat begitu di Indonesia gitu, coba buat begitu di Malaysia gitu. Nah itu baru pemberani, gitu kan ya. Kalau secara intelektualitas, ayo kita ngobrol. Itu kata Ustadz Felix Xiao. Tapi maaf kata nih ya, Ustadz Felix Xiao ya. Gak usahlah kita bicara ngobrol secara intelektualitas ya. Karena faktanya di negara kita ini masih sulit untuk berdialog dua arah secara fair. Gitu ya. Ketika kalian membahas iman agama lain, apalagi iman agama Kristen, kalian bebas, bahkan bisa disampaikan secara frontal, menyerang dengan membabi buta dan sebagainya. Banyak itu yang akhirnya dibiarkan bebas, ya, mengatakan apapun tentang agama Kristen. Tapi kalau sebaliknya terjadi, kami yang bahas iman kalian, itu masih sulit jikalau kami bahas secara terang-terangan dan juga terbuka. Ya, karena kalau kami mau bahas iman kalian secara terbuka, secara terang-terangan,
dampaknya bisa merugikan kami, ya, karena faktanya sudah banyak apologet Kristen yang bahas iman kalian dengan terang-terangan dan terbuka berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada, itu akhirnya malah terkena undang-undang penodaan agama dan harus berakhir di penjara. Jadi nggak usah lah kita ngomongin intelektualitas kita berdialog dua arah. Itu masih sulit terjadi di negara kita. Ya kenapa? Karena kalau kami membahas iman kalian secara terbuka dan terang-terangan, itu bahaya buat kami. Tetapi jikalau kalian ya yang melakukan hal tersebut, itu aman-aman aja. Jadi nggak usah dulu kita bahas intelektualitas dialog dua arah. Karena itu tidak fair kalau kita lakukan di negara kita. Iya. Nah, maka teman-teman sekalian ada 3 poin itu yang kita sampaikan. Poin pertama adalah ini provokasi karena Islamofobia ini adalah sebuah bisnis besar. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita tidak bisa sendiri untuk membela Nabi. Membela Nabi itu harus bersama-sama. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang sesuai dengan apa yang kita bisa. Saya tidak bilang komen atau saya nggak bilang ketika Anda buka lalu Anda report akunnya itu adalah sesuatu yang salah. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang memang cuma ini kemampuan kita. Ya nangis ya nangis. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya udah mau gimana lagi. Terus apa yang mau kita lakukan? Kita berangkat ke sana? Enggak, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita cuma individu. Sedangkan apa yang dia lakukan di backup oleh negara. Ini bukan sebuah fight yang fair. Bukan fair fight. Kalau saya mau fair fight, ayo. Tapi ya kita harus punya backup negara dulu. Pertanyaannya mau nggak nih Indonesia nge-backup nih? Gitu kan ya? Nah pertanyaan kita sebagai seorang muslim tergugah nggak nih? Pemimpin-pemimpin negara muslim. Terkhusus Turki yang dipanggil secara langsung. Karena memang dibakarnya depan kedubes Turki. Indonesia yang dikatakan sebagai muslim terbesar. Yang dikatakan bahwa Islamnya paling ramah. Coba gimana caranya menghadapi orang kayak gini nih? Coba dengan Islam Nusantara nih, gimana caranya menyadarkan orang kayak gini nih? Supaya dia bisa untuk ngerti dan bisa untuk paham. Bukan paham ya, tapi ya dia paham kedudukan Nabi, makanya dia buat itu. Kita sudah bahas. Tapi supaya orang ini berhenti daripada memprovokasi dan supaya tidak terjadi lagi hal kayak gini. Nggak ada cara lain kecuali sejarah sudah mengatakan kepada kita harus di backup oleh negara. Nah itu 3 poin yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Jadi begini ya, mengapa Ramus Paludan buat begitu di Swedia, bukan di Pakistan atau di Malaysia? Ini bukan bicara soal pengecut gitu ya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ramus Paludan berani melakukan aksi itu di Swedia ya karena Swedia sendiri tidak melarang. Karena mereka punya sistem kebebasan untuk berekspresi. Ya, terkait apakah itu menghina atau menodai kelompok agama tertentu, yaitu urusan kalian dengan dia. Tapi faktanya dia adalah seorang politisi dan tentu ada beberapa hal ya yang harus dia sampaikan sebagaimana yang dia yakini sebagai seorang politisi dan tujuannya tentu untuk tujuan politik, bukan karena tujuan agama dan sebagainya. Jadi jangan disamakan dengan Pakistan dan juga Malaysia atau bahkan di Indonesia. Karena kita sistemnya udah beda, hukumnya udah beda lagi. Ya kalau dia lakukan di Indonesia, di Pakistan, di Malaysia ya itu tentu salah dan melanggar hukum. Tapi kalau di Swedia ya sah-sah aja. Lagian ngapain Indonesia harus capek-capek gitu loh. Nge-backup aksi-aksi yang mau kalian lakukan terhadap kejadian yang ada di Swedia. Ya, ngapain pemerintah, ngapain negara capek-capek? Kan tiap negara punya sistemnya masing-masing. Ya, bukankah daripada pemerintah Indonesia sibuk nge-backup kalian, nge-backup aksi kalian buat membalas kejadian yang di Swedia, mendinglah kita urus dululah negara kita sendiri. Karena negara kita sendiri ini pun masih banyak masalah-masalah yang ada gitu loh dibanding negara yang ada di Swedia sana. Selesaikan dululah urusan-urusan dalam negeri yang masih banyak polemik yang terjadi, masih banyak kasus-kasus yang terjadi. Itu lebih baik daripada buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan juga biaya buat ngurusi negara lain. Jadi nggak usah mengharapkan backup dari pemerintah. Ya, jadi jangan menyalahkan pemerintah nggak nge-backup dan sebagainya, walaupun pemerintah adalah mayoritas muslim dan sebagainya. Nggak perlu, ya. Itu urusan Swedia, ya kalau kalian mau
menyampaikan aspirasi, mau melakukan sesuatu, ya bawalah itu atas nama pribadi, atas nama komunitas, tapi jangan bawa-bawa negara. Ya, jadi negara sendiri masih banyak hal yang perlu diurusin. Jangan kita malah sibuk ngurusin negara lain, sementara negara kita sendiri masih banyak masalah-masalah yang terjadi. Bahkan bukan hanya masalah tentang ekonomi, masalah hukum, dan sebagainya. Masalah intoleransi pun masih banyak di negara kita. Jadi mending fokuskan dulu pada hal-hal seperti itu untuk negara kita yang lebih baik daripada kita sibuk ngurusin negara orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ya, jadi pesan saya buat Ustadz Felix Xiao, ya setidaknya dalam menyampaikan argumentasi itu janganlah subjektif, janganlah sentimen ya. Supaya narasi yang dibangun itu akhirnya bisa seimbang dan fair. Jadi jangan kait-kaitkan ini dengan masalah agama, jangan kait-kaitkan ini dengan masalah minoritas yang ada di Indonesia, bawa-bawa Kristen dan sebagainya. Karena jelas ini adalah aksi politisi, bukan karena unsur agama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.